Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 27 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti,
supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan benih. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kompas Kehidupan. Ada hal menarik yang dapat dipelajari dari pengalaman belajar di dalam ruang kelas. Ketika mengikuti pelajaran, semua pelajar berada di dalam kelas yang sama, menerima pelajaran yang sama, dari pengajar yang sama, dan dalam durasi waktu yang sama. Tetapi ketika diadakan ujian, hasilnya berbeda. Apa penyebabnya? Kemungkinannya adalah kesiapan para siswa-siswi saat mendengarkan pelajaran. Ada yang mendengarkan secara serius, ada yang kehilangan konsentrasi. Ada yang mendengarkan dengan antusias, tetapi ada yang acuh tak acuh. Keberhasilan dalam belajar sangat tergantung pada kesiapan pribadi para siswa dan siswi. Saudara terkasih, sabda Allah diwartakan secara cuma-cuma kepada semua orang dan tergantung dari kesiapan masing-masing pribadi untuk menerima. Jika sabda Allah diterima dengan penuh syukur dan dijadikan sebagai dasar hidup, maka pribadi itu akan tumbuh dan berkembang menjadi bijaksana. Tetapi jika sabda Allah diterima dan disikapi dengan acuh tak acuh, maka itu tidak akan memberi pengaruh kepada pribadi orang yang menerimanya. Apabila jika dengan sengaja sabda Allah ditolak, maka itu akan memberi dampak bagi dunia manusia, yakni kekacauan, bahkan bencana. Sabda Allah seyogianya dipandang sebagai kompas kehidupan umat beriman. Sabda Allah memampukan setiap manusia bertumbuh menjadi bijaksana dalam sikap dan tingkah laku. Sabda Allah memurnikan hati dan pikiran manusia dalam hidup beriman. Saudara-saudariku terkasih, dunia menawarkan banyak pendekatan, pelatihan, pengetahuan yang akan membantu banyak orang menjadi terampil dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dunia sekarang dipenuhi banyak tokoh-tokoh profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Iklim dunia saat ini
adalah berlomba menggapai tingkat tertinggi kepandaian akal budi. Hanya saja, tidak semua orang bisa mencapai taraf kebijaksanaan sesuai standar sabda Allah. Terlalu banyak orang yang keliru memahami sabda Allah hingga hidupnya jauh dari identitas sebagai orang beriman. Ukuran hidup seorang beriman adalah kemampuannya dalam menghidupi sabda Allah dalam keseluruhan hidupnya. Kita boleh menjadi profesional dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi juga menjadi yang bijaksana sebagai anak Allah. Kebijaksanaan anak-anak Allah akan mampu menyingkirkan kemunafikan dunia serta melenyapkan segala keserakahan. Semoga demikian. Amin.